Ya, nah itu adalah tauhid pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sholat itu ya, ketiga tauhid ini ada. Dalam Al-Fatihah saja sudah ada. Dari mengangkat tangan saja Allahu Akbar itu sudah pengagungan. Di dalam Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin rububiyah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim asma wal sifat. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Tauhid Rububiyah. uluhiyah. Ya. Ruku asma wal sifat. Bismillah. Makanya kenapa orang yang tidak sholat disebut dengan orang kafir? Ya, itu komitmen dibentuk terus. Kenapa? Karena setan setiap detik, setiap menit akan menggoda manusia. Betul. Tauhid akan dihancurkan. Setan tidak menghancurkan dalam amal, bahkan orang disuruh beramal sebaik-banyaknya, tapi tauhidnya dihancurkan. Nah, salah satu bentuk tauhid itu adalah percaya ya kepada yaumil akhir. Nah, salah satu percaya beriman kepada yaumil akhir itu adalah termasuk di dalamnya tanda-tanda kiamat itu harus kita imani. Nah, yang pertama tanda-tanda munculnya kiamat sugra itu ya sebelum kemunculan Al-Mahdi itu datangnya fitnah dan hilangnya khusyuk, rasa takut kepada Allah, rasa hormat kepada Allah. Hilang sudah. Ya salah satunya tadi. Inil hukmu ilalillah, hak menetapkan hukum itu hukum hanya Allah yang menetapkan. Tapi manusia merubah. Ingat loh ya, saya katakan sekali lagi. Alam semesta ini ada hukumnya. Allah sudah membuat hukum yang disebut dengan sunatullah, hukum. Manusia juga sudah memiliki hukumnya yang didatangkan langsung atau yang dibuat oleh Allah untuk manusia. Supaya terjadi keselarasan. Nah, gitu ya. Supaya terjadi keselarasan di antara manusia, antara makhluk hidup. Nah, kalau manusia akhirnya merubah hukum ini, hukum Allah dirubah oleh manusia, maka yang terjadi adalah kerusakan. Bukan akhlak manusianya saja yang rusak. Bukan manusianya saja yang rusak. Alam pun akan rusak. Seperti satu hukum saya bicara. Hukum tentang bumi ya. Allah menurunkan hujan dari langit. Langit dari mana? Hujan dari mana airnya? Dari langit. Nah, dari laut ya. Nah, itu kan. Itu namanya apa namanya dalam ya biologi itu apa? Siklus ya namanya. Ini harus anak SMP ini tahu nih. Siklus apa namanya? Siklus air. Siklus air tuh. Itu hukum air. Ya, air jatuh dari langit, ya, diserap ke bumi, tapi dengan catatan harus ada pohon. Kan disebutkan kan ada air yang jatuh, ya terus diserap. Ada air yang jatuh ditampung, ada air yang jatuh kepada batu, begitu saja ya. Tidak terhalang, jatuh hilang, jatuh langsung. Karena tidak ada penyanggahnya, itu hukum. Ketika manusia merubah hukum Allah ini, maka hukum air pun dirubah. Hutan yang harusnya menjadi tempat air, dirubah gak hukumnya? Dirubah. Dengan apa? Dibabat semuanya. Diganti. Akibatnya apa? Hukum tanah berubah. Tanah sudah tidak bisa menyerap air. Akibatnya hukum air yang nggak ada penghalang. nggak ada lagi, habis tuh. Yang rugi siapa?
Ya, Manusia. Iya, karena yang merusak awalnya siapa? kita. Kita dengan merubah hukum Allah. Padahal hak menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sudah tidak ada pengagungan lagi kepada Allah. Sholat mensholat tapi tidak mengagungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tandanya seseorang yang melewati kuburan ya, mungkin berkata kepada orang lain sebagai berikut. Seandainya ini adalah tempat tinggalku. Wah, ini. Seandainya ini tempat tinggalku. Ini Sahih Muslim ya. Itu Sahih Muslim, gitu kan? Kitab tentang kesengsaraan dan pertanda hari kiamat. Ya, jadi orang lewatin kuburan, hidup ini lebih baik matilah. Gini-gini amat gitu lah. Karena manusia sudah putus asa menghadapi kenyataan yang ekonomi yang susah. Tidak sedikit orang yang bunuh diri kan. Iya. Banyak kasusnya. Begitu beratnya beban yang diterima oleh manusia, sehingga kesengsaraan akhirnya membuat orang ingin Mati. ingin mati. Ini tanda-tanda sebelum munculnya Al-Mahdi. Yang ketiga, ini yang paling parah, hilangnya kejujuran. Jadi antum mencari orang yang jujur itu susah. Betul ya. Semuanya berdusta ya. Serta wewenang diberikan kepada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Artinya munculnya Luka bin Luka, orang yang bodoh ya, yang ingin memimpin urusan orang banyak. Bahkan di saat itu muncul kaum Ruwaibidah yang tidak berkompeten ngomongin orang banyak, ikut-ikutan ngomongin, berkomentar, seolah-olah jago. Nah, kalau sudah ada orang semacam ini, berarti tanda-tanda kiamat kecil sudah mulai berakhir. Akan berakhir nih ya, gitu. Yang keempat, hilangnya pengetahuan dan meluasnya ketidaktahuan masalah dinul Islam. Orang-orang nggak ngerti hakikat iman, hakikat syirik, nggak ngerti. Orang rame-rame bicara begini, Pak Rudi, oh itu syirik, ini syirik, tapi nggak ngerti apa itu syirik. Saya mau tanya Pak Ujang, kalau syirik itu apa sih? Kalau menurut Islam itu menduakan. Menduakan berarti sisi lain dia menyembah Allah, Ya. sisi lain dia menyembah selain Allah. Betul nggak? Ngeduain nggak? Betul. Betul kan? Ya. Ada orang yang istrinya dua, istri pertama, istri kedua. Berarti istri kedua orang ini telah menduakan Istri. kan gitu kan? Jadi ngaduakeun, namanya apa? Musyrik. Musyrik kan? Nggak musyrik ya. Itu. Nah, itu musyrik ke istri yang tua maksudnya. Maksudnya begitu musyrik itu dua. Nah, itu hakikat namanya apa? Namanya syirik. Syirik. Itu hakikatnya loh, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hakikat kesyirikan, itulah hakikat kesyirikan. Jadi menduakan. Kalau dia tidak percaya kepada Allah, percaya kepada selain Allah saja, ya kafir. Ya, jadi orang ini sholat, zakat, puasa, haji, tapi percaya kepada selain Allah, percaya kepada Nyi Roro Kidul. Ya, bahkan akhirnya mengagung-agungkan Nyi Roro Kidul. Nah, gitu kan? Itu. Ya, ada kan yang begitu kan? Ada. Ada. Percaya kepada dukun. Masihlah. Itu namanya menduakan musyrik. Ya, makanya kita harus pahami ya. Jadi kita bicara dulu tentang kesyirikan ya. Pahami dulu begini, sob. Ini banyak sih masalah syirik ini ketika orang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti meniadakan ilah-ilah, menolak ilah-ilah atau menafikan ilah-ilah. Dan hanya menetapkan ilahnya hanya Allah saja.
Bahwa ilah-ilah yang lain nggak ada, hanya ada ilah Allah. Nah, yang jadi suatu bentuk yang harus kita pahami, al-ilah itu apa sih? Iya. Nah, karena kita harus paham ke sana ya. Al-ilah itu apa? Supaya kita paham. Jadi jangan dikit-dikit itu musyrik. Berarti harus tahu ilmunya dulu. Ya, tahu dulu kan disebutkan fa'lam anahu la ilaha illallah. Fa'lam itu ketahuilah dengan keilmuan. Mana syirik, mana yang termasuk kategori ilah-ilah, mana Allah, begitu. Harus tahu. Bagaimana cara ingkar kepada tagut dan bagaimana cara beriman kepada Allah, kan begitu konsepnya. Harus tahu. Jangan asal ini syirik itu syirik. Ya. Nah, contoh-contoh gini. Jadi kita baru ke yang 4 ya. Hilangnya pengetahuan, meluasnya ketidaktahuan tentang Islam, dinul Islam. Termasuk kategorinya adalah tentang iman dan kesyirikan. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah al-ilah, setidaknya ada 4 nih Pak Ferry ini. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah kategori al-ilah, itu setidaknya ada 4 perkara yang harus kita perhatikan nih. Apa saja? Pertama, al-ilah itu harus ada 4 komponen. Pertama adalah al-marghub. Ya, al-marghub itu yang diharapkan, ada pengharapan. Ada yang kedua adalah al-marhub. Al-marhub itu apa? Yang ditakuti. Ya, itu. Ya. Yang ketiga adalah al-matlubu. Yang diikuti. Yang keempat adalah al-mahbub. Yang dicintai. Jadi yang diharapkan, yang ditakuti, yang diikuti, dan yang dicintai. Ya, ini harus memenuhi, baru akan terjadi namanya adalah ya al-ma'bud, penyembahan. Nah, di dalam konteks la ilaha illallah itu, supaya kita tahu nih ya, itu ada ilah yang harus disingkirkan dalam konteks Quran. Yang pertama ilah yang bentuknya tagut. Itu jelas surat Al-Baqarah ayat 256. Fama yakur bi taguti wa yu'min billah. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Jadi syaratnya untuk masuk Islam harus ingkar dulu kepada tagut dan beriman kepada Allah. Itu harus dipelajari oleh kita. Yang kedua adalah al-arbab. Itu dalam konteks Quran loh. Ilah yang bentuknya arbab. Ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Surat At-Taubah ayat ke-31. Ada yang ketiga al-andat. Ya, al-andat. Al-andat itu adalah kecintaan. Ya. Surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi mayattahidu min dunillahi andada yuhibunahum kahbil, kecintaan. Ini adalah al-andat. Yang keempat itu adalah al-alihah. Coba Pak Ujang dibaca al-alihah itu surat ke-25 ayatnya ketiga. Surat 25 itu surat Al-Furqan ya. Oke, baca surat Al-Furqan ya ayat ke-25. Artinya aja Ustaz. Iya, boleh artinya sajalah. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Ya, di sini katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhadhu min dunihi alihah.
Kemudian mereka mengambil alihah. Tuhan. Ya, itu kan selain Allah. Mengambil ilah-ilah selain Allah. Allah. Ya. La yahlukuna syai'aw wa hum yukhlaquna wala yamlikuna li anfusihim dorro. Nah, gitu kan? Ya. Betul nggak? Ya, gitu. Ya. Yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak suatu kemudorotan, ya, dan tidak pula, nah ini tidak pula apa? Ya, di situ katakan apa? Tidak pula suatu kemanfaatan dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Nah, ini panjang ayatnya, baca aja lah sendiri di rumah. Ya, itu saya yang membuka saja. Selanjutnya baca aja di rumah sendiri, ya. Begitu ya. Di sini katakan wattakhadhu min dunihi alihah. Yang mereka sembah itu adalah alihah. Jadi alihah itu ilah yang dituju oleh manusia bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Ilah. Ya. Pemahaman tentang tauhid inilah yang menyebabkan umat ini akhirnya secara tidak sadar kafir atau kafir tidak sadar, kan tidak memahami ilah-ilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, padahal ada dalam Al-Quran itu. Nah, alihah ini turunannya banyak, turunan dari alihah. Ya, kenapa mereka menyembah alihah ini? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kenapa mereka menyembah alihah? Sebetulnya alasannya cuma dua sih. Jadi, Pak Ferry, orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah alasannya cuma dua. Dalam surat Az-Zumar. Ya, itu dikatakan ya. Ya. Ketika ditanya, kenapa kamu menjadikan sekutu selain Allah? Mereka akan menjawab, kami tidak menyembah mereka. Tapi kami menjadikan mereka, dikatakan ya, liyuqarribuna ilallah, supaya mereka sebagai sarana kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka beralasan saya tidak menyembah Lata, saya tidak menyembah Uja, itu cuma sarana kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena manusia memang sifatnya itu harus ada wujud di depannya. Iya. Nggak usah jauh-jauh lah, saya mau tanya. Ini umpamanya ada wanita cantik nih, real nih, di depan Pak Ujang. Cantik, bahenol, wah pokoknya mah, ya galis. Pak Ujang, gimana? Kalau wanita ini yang cantik ini, saya tukar dengan bidadari, 1000 bidadari di surga. Kira-kira Pak Ujang milih mana? Ya, Yang yang nyata. ada. Yang ada aja. Ada pasti. Nah, benar nggak, Pak Rudi, begitu kan? Begitu manusia mah. Jadi kalau Allah melihat Allah gak ada itu, kayaknya real yang real. Nah, makanya mereka beralasan, kami tidak menyembah mereka, tapi kami menjadikan mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, di situ dikatakan apa? Illa ya liyu koribuna ilallah. Kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, nah ini yang kedua nih. Sebagai pemberi syafaat di dalam surat Yunus ayat ke-18. Sarana untuk minta syafaat. Ya ini kan nanti akan menolong kami. Ya di hadapan Allah sebagai pemberi syafaat. Alasannya dua tuh. Nah, ya. Jadi alasan mereka menyekutukan Allah itu karena dua hal ini. Ya. Nah, dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, pemberi syafaat. Itu dulu. Kalau sekarang lebih parah lagi kesyirikannya. Kalau dulu kan alasannya cuma dua. Kalau sekarang enggak. Enggak begitu. Alasannya lebih dahsyat lagi. Ya. Itu. Contohnya begini saja. Orang-orang dulu musyrik itu kalau dalam keadaan susah. Bertauhid itu kalau dalam keadaan susah. Musyrik kalau dalam keadaan kaya.
Pernah kan baca ayatnya ketika ditimpa ombak yang besar, mereka menyuruh Allah memurnikan ketaatan kepada Allah. Iya. Nah, tapi kalau sudah dilewatkan badai itu nyampe ke daratan, mereka menyekutukan Allah. Allah. Itu dulu. Kalau sekarang gimana? Senang musyrik, susah tambah musyrik. Tambah. Ya, ini sekarang begitu. Jadi ini lebih parah dari zaman dulu kita ini sekarang ini. Ya seperti kemarin kita bahas dengan Ustaz Dede kan, ya tentang tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi kan. Ya itu kan dua dari Sunni, yang satu dari Syiah. Ya, kata orang Syiah dari Syiah kan mengatakan dulu orang menentang Rasul itu, gitu kan ya. Karena emang mereka musyrik, gak ngerti Quran. Ditentang dengan dalil-dalil kesyirikan mereka. Kalau sekarang yang nentang itu, ya, yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mereka menentangnya menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Berkira gimana ya? Saya jadi kadang-kadang gimana ya, nggak habis pikir. Itu Al-Mahdi itu di akhir zaman itu berat loh. Berat loh, tanggung jawabnya itu gak ringan. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi, Imam Mahdi, Bani Tamim, ya, Al-Hashimi dengan panji hitamnya, itu tugasnya berat loh. Tapi yang aneh, kenapa pada pengen ya? Ada yang pengen jadi Bani Tamim, ada yang ingin jadi Al-Mahdi. Pak Fedi mau jadi apa? Oh ya. Oh yang jadi apa nih? Ya. Padahal berat loh tugasnya loh. Bayangkan menghadapi umat yang jago-jago Al-Quran dan As-Sunnahnya. Ini helper-helpernya yang mengaku pendukung Muhammad Qasim itu dari kalangan orang-orang yang awam, yang keislamannya rendah, menghadapi penentangnya ulama-ulama, ustadz-ustadz yang keilmuannya tinggi. Ya, sodorkan ke sana, kesodor kemari, nggak ada yang responnya. Wah, berat sekali. Saya angkat tangan lah. Nah ini, jadi tadi sebulan apa? Hilangnya pemahaman terhadap Tauhid. keislaman, hilangnya pengetahuan, meluasnya ketidaktahuan tentang agama. Nah, kembali kepada alihah. Alihah itu punya turunan. Ada yang namanya Al-Wasan. Tahu antum Al-Wasan? Itu ada loh di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Wasan. Ya, kalau antum misalnya buka tentang Al-Wasan ini di dalam surat. Yang pertama adalah Al-Wasan. Antum tahu Al-Wasan kan? Awasan. Al-Wasan itu di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Jadi ada dalam Al-Quran tuh. Ini kategori alihah yang dituju oleh manusia bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, innama ta'buduna min dunillahi awsanau wa takhluquna ifka. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah ausan. Sebab di konteks terjemah bahasa Indonesianya itu kan dalam Al-Quran itu semuanya diartikan berhala, padahal berbeda-beda. Ya. Ada konteksnya ausan. Ya, ini. Ya. Jadi konteksnya kepada ausan. Ya, yang jadi pertanyaan, apa itu ausan? Ausan itu memiliki dua ciri loh. Berhala. Kalau antum ingin mengetahui, ausan itu memiliki dua ciri. Yang pertama, ciri pertama di dalam surat Al-Ankabut ayat 17 itu. Ciri-ciri ausan itu, jadi ausan ini gini, berhala yang bentuknya tuh bebas.
bisa abstrak, bisa 3 dimensi, bisa apalah, bisa bentuknya asnam, patung, bisa bentuknya tamasil, penyerupaan. Jadi lebih umum daripada berhala-berhala yang lain. Kalau asnam kan patung yang dipahat, itu kekhususan asnam. Tapi kalau ausan itu lebih umum, ya, itu ausan. Salah satunya, ya, ausan itu ketika Rasulullah berdoa kepada Allah. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah begini. Allahumma la taj'al qabri ya wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai ausan yang disembah. Ausan yang disembah. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan kuburanku adalah ausan yang disembah. Ini ya, gitu. Jadi ausan itu apa? Gitu kan. Ausan itu lebih umum daripada asnam. Asnam itu patung. Ada di dalam konteks peristiwa Nabi Ibrahim. Ada ausan, ada asnam, ada al-ansab, ada al-tamasil, ada inasa. Itu ada dalam Quran semuanya. Dan kita harus paham itu. Ya, tapi dalam konteksnya berhala aja semuanya. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini musyrik, ini enggak. Tahu dari situ, dari ilmunya. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Kebodohan di dalam tauhid inilah menyebabkan, itu merupakan salah satu tanda-tanda dari kiamat sugro. Nah, bentar lagi Al-Mahdi, kan Al-Mahdi misinya apa? Menegakkan tauhid supaya manusia kembali untuk mentauhidkan Allah. Ini bukan hal yang baru, ini sesuai dengan misi para nabi dahulu. Ya, memberantas kesyirikan, tegakkan tauhid. Bukan memberantas kesyirikan saja, tapi tegakkan tauhid. Dua hal tuh. Nah, kalau antum ingin menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, harus tahu ilmunya enggak? Jadi jangan asal ngomong. Oh, itu syirik, ini syirik. Ujung-ujungnya antum ingat, musuh antum yang menentang Al-Mahdi itu adalah orang yang memiliki ilmu. Terus antum berdakwah itu syirik menghadapi orang yang punya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Pernah ada seseorang ya ceramah di satu daerah, ya, itu gambar itu syirik, ini syirik. Yang ngomongnya ya dibantah, yang ngebantahnya orang yang berilmu. Terus saya tanya, bisa jawab? Ya kagak lah. Babak belur lah kita. Ya, harus dipelajari dengan benar. Apakah ini jatuh kepada kesyirikan atau tidak? Nah, ausan ini lebih umum daripada asnam, ansab, tamasil atau inasa. Bisa saja inasa masuk kepada ausan, bisa saja. Asnam bisa saja masuk kepada ausan. Tapi lebih umum lah. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nah, ini. Ciri-ciri ausan itu, ciri-cirinya nih. Yang pertama di dalam surat Al-Ankabut ayat 17 itu, ya. Nah, coba untuk apa Pak Ujang? Ya, innama ta'buduna min dunillahi ausana. Ya. Ya, itu minta apa? Nah, itu kan. Ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Minta rizki. Nah, makanya Rasul tadi berdoa apa? Tadi apa? Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai ausan. Karena antum tahu sendiri. Kesyirikan paling tua di muka bumi ini suka minta-minta ke kuburan. Siap antum berantas itu? Nah, ingin jadi pasukan Al-Mahdi. Ya. Pak Rudi pengen jadi apa? Dia siap berantas. Kan susah. Yang dihadapinya orang-orang kuburiun. Yang udel-udelnya segede ban Vespa. Ya, antum mau hadapin gimana? Berat antum itu. Ya, itu ciri pertama. Jadi berhala yang diminta rizki. Yang kedua,
Ya. Dalam surat Ibrahim ayat ke-25. Ya. Wa qala innama takhattum min dunillahi awsana. Ya, awsanam mawaddata bainikum fil hayati dunya. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu. Perasaan kasih sayang, persatuan dan kesatuan, supaya kamu saling bersatu, saling mengasihi di dalam sebuah konteks kesirikan. Ya, antum bisa pikirin sendiri lah. Bisa bentuknya inasa, bisa bentuknya ausan. Ya, biasanya yang menjadi pemersatu manusia itu apa? Simbol biasanya. Simbol-simbol ya. Bisa bentuknya tamasil. Tamasil ini gini. Apa tuh yang disebut tamasil itu adalah seni rupa, penyerupaan kepada makhluk ciptaan Allah yang memiliki ruh. Seperti manusia atau binatang. Tapi persis. Itu kepalanya persis, apa lagi? Ya, pokoknya mah persis lah gitu. Maka Nabi Ibrahim menyebut tamasil. Berhala. Ya. Ya, bisa bentuknya binatang. Ya, yang dimana kalau simbol-simbol ini diganggu, marah. Sampai kan berani mengatakan harga. Mati. Wah, kan kayak begitu kan. Itu adalah ausan. Nah, dulu ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, itu membuat ausan. Patung-patung untuk Raja Namrud sebagai pemersatu kerajaan. Ya, itu kan. Nah, ini dibikin kan apa namanya simbol-simbol ya, atau istilahnya apa sih, logo-logo gitulah. Ya. Itu kan ya, pokoknya mah mempersatu, itu sifat dari ausan. Ya, paham sih Mas itu?